Ernest Hemingway adalah seorang pengarang roman dan cerita pendek Amerika yang termasyhur. Ia dilahirkan pada tahun 1899 di Oak Park, Illinois. Ia dianggap pengarang berbahasa Inggris terbaik pada zamannya. Karya-karyanya yang berjudul The Old Man and the Sea, A Farewell to Arms, The Sun Also Rises, For Whom the Bell Tolls, dan Across the River and Into the Trees, dan lain-lainnya. Besar sekali pengaruhnya terhadap sastra dunia. Hidupnya penuh dengan pengalaman yang mendebarkan, yang ditulis kembali dalam buku-bukunya. Perang Dunia ke-1 yang dia alami ketika menjadi sopir ambulans tentara Italia. Diceritakannya dalam A Farewell to Arms, romannya yang terbesar telah diterjemahkan oleh Toto Sudarto Bachtiar dengan judul Pertempuran Penghabisan. Selama hidupnya, ia senang berpergian, memancing, atau berburu. Bahkan pernah lama mengembara di Afrika tahun 1954. Kapal udara yang ia tumpangi jatuh di hutan belantara Afrika dan untunglah ia sendiri selamat. Tahun 1953, ia memperoleh hadiah Pulitzer atas novelnya The Old Man and the Sea atau Lelaki Tua dan Laut, yang mengisahkan betapa berat perjuangan seorang penangkap ikan yang telah tua tak kala ia berusaha menangkap ikan besar yang diburunya. Dalam tahun 1954, ia memperoleh hadiah Nobel untuk kesusastraan sebagai penghargaan atas jasanya yang telah melahirkan dan mengembangkan gaya baru dalam sastra modern. Dan pada tahun 1961, pengarang besar ini meninggal dunia di tempat kediamannya. Kali ini kita akan membahas salah satu masterpiece-nya, yaitu Lelaki Tua dan Laut, yang ditulis oleh Ernest Hemingway, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Sapardi Djoko Damono. Salah satu karya masterpiece Hemingway ini dikemas hanya dalam 137 halaman atau sekitar 27 ribuan kata. Bisa dibilang novel ini dengan judul asing The Old Man and the Sea ini termasuk dalam kategori novel mini atau novelet. Dari segi tema sederhana, juga tidak banyak menghadirkan tokoh. Dialog terbatas hanya pada 2 tokoh utama, selebihnya dikemas secara naratif. Penulis sangat ahli dalam deskripsi latar dan dengan mantap memfokuskan cakupan cerita pada satu peristiwa, yaitu tentang melaut. Konflik yang disajikan didominasi konflik batin tokoh utama saat menghadapi tantangan melaut, namun tetap menggugah sisi-sisi emosional kita serta mampu membawa ketegangan. Unik sekaligus berkarakter. Berkisah tentang seorang nelayan tua dari Kuba bernama Santiago. Sudah 84 hari pergi melaut, namun belum satu pun diperoleh hasil tangkapan. Berbeda dengan nasib Manolin, muridnya, bocah lelaki tersebut lebih beruntung. Beberapa hari belakangan dia ikut melaut dengan kapal lain. Persahabatan mereka layaknya bapak dan anak. Manolin menganggap Santiago sebagai guru hebat dalam melaut. Beberapa kali pernah mendapatkan tangkapan besar saat keduanya melaut bersama. Lelaki tua itu telah melihat banyak ikan besar. Dia telah melihat yang beratnya lebih dari 400 kg dan dia telah menangkap 2 ekor yang seukuran itu dalam hidupnya. Tapi tak sendirian. Sekarang dia sendirian dan jauh dari daratan. Bersama ikan paling besar daripada yang pernah ia dengar, sementara tangan kirinya masih sekaku cakar elang yang mencekram. Tepat di hari ke-85, seekor marlin besar menyambut kailnya. Disinilah pertarungan untuk mendapat buruan dimulai. Lelaki tua itu berusaha dengan segala cara untuk menarik ikan naik. Kali ini lelaki tua itu harus mengeluarkan kekuatan fisik, kesabaran, dan teknik penangkapan terbaiknya. Tak sia-sia, seekor marlin dengan panjang lebih dari 5 meter berhasil ia taklukkan. Saking besarnya, ikan marlin harus dibawa pulang dengan cara mengikatkannya ke bagian pinggir perahu. Sampai-sampai perahunya miring karena berat sebelah. Sekarang aku harus menyiapkan simpul dan tali untuk mengikatnya ke samping perahuku, pikirnya. Bahkan jika aku ada teman dan memiringkan perahu agar bisa memasukkannya, perahu ini tidak akan bisa memuat ikan itu. Aku harus menyiapkan semuanya, kemudian merapatkan dan mengikatkannya ke perahu dengan baik, lalu menegakkan tiang dan mengembangkan layar untuk pulang. Dalam berlayar pulang, lelaki tua tersebut kembali menghadapi tantangan besar.
kali ini predator laut bernama hiu. Bagian tubuh ikan marlin yang ia bawa diterkam hiu hingga terkoyak, darah membajir keluar. Hal ini memancing hiu-hiu lain untuk mendekat ke marlin miliknya. Menghadapi ganasnya serangan hiu, seruit dan pisau yang ia gunakan untuk membunuh hiu-hiu yang menyerang sampai patah. Tangkai kemudi dan dayung akhirnya dia gunakan sebagai senjata. Seluruh tenaga lelaki tua tersebut terkuras habis. Meski hampir mati, dia berhasil menaklukkan hiu-hiu tersebut. Lelaki tua tersebut selamat dan dapat merapat ke buritan. Sayang sekali, marlin tangkapannya tinggal tulang dan kepala. Saat para nelayan lain melihat perahu dan tulang marlin pada keesokan paginya, hanya getir dan perasaan iba yang mampu mereka ungkapkan. Terkait dengan isi ceria, seringkali disinggung mengenai kritikus yang berpendapat bahwa sebaiknya lelaki tua tersebut mencacah-cacah daging marlin dan memasukkan ke dalam perahunya. Memang demikian solusi logis yang seharusnya diambil, minimal sejak serangan hiu pertama. Seorang pelaut berpengalaman seharusnya mampu memecahkan problem bagaimana membawa tangkapan yang besarnya hampir menyamai perahu. Namun, Hemingway tampaknya sengaja membuat ceritanya berbelok. Lelaki tua dan laut memang terbuka untuk berbagai macam interpretasi. Beberapa pengamat berpendapat novel ini sebagai alegori mengenai kritik terhadap karya-karya Hemingway, ikan marlin sebagai interpretasi dari karya emas Hemingway. Gaya tulisan novel yang naratif berpeluang menimbulkan kebosanan bagi pembaca, namun di sini tak berlaku. Novel ini terasa mengalir, meski minim dialog dan dominan cerita naratifnya, tidak ada chapter-chapter alias hanya satu bagian utuh. Hemingway mahir dalam mengemas dan memfokuskan tema. Deskripsi yang detail dan kuat menjadikan kekuatan penopang dalam membentuk roh cerita. Banyak petuah yang dapat diambil dari cerita ini. Majalah New York Times menyebut bahwa tokoh lelaki tua dalam novel ini adalah simbol dari sikap terhadap kehidupan. Dia mengajarkan tentang nilai ketangguhan, keberanian, dan sikap pantang menyerah. Tentu yang paling mengesankan yaitu sikap optimisme tokohnya dalam menghadapi hidup.